Bapak datang, tertutup nggak apa-apa. Kita selesaikan masalah ini. Ini kalau sampai di kampung-kampung, Mbak, ngeri ini barang. Ini Jakarta udah buka retail sendiri, Pak, di mana-mana, Pak, dari warga negara asing itu. Ini ancaman serius loh, Pak. Buka toko banyak, Pak. Nggak ada tindakan. Ini kalau sampai di dapilnya Pak Herman Hairon, gawat ini. Gimana itu? Hah? Ada di tempat saya. Sudah ada. Ada, Cirebon sudah ada. Di semua dapil mungkin sudah ada sih. Pak, ngeri ini barang. Masuknya borongan nggak bayar pajak, Pak. Borong satu kontainer berapa? Yang impor pun nggak tahu siapa, karena disamarkan. Berapa kerugian negara? Pak, saya serius, Pak. Karena laporan itu terus menerus. Saya diteror, Pak, sama konstituen, Pak. Wah, kami udah nggak bisa kerja, Pak, habis. Lahan istilahnya sayur mayur dan cabai merah dan sebagainya itu kalau bisa ya memproduksi dari negara sendiri. Kenapa harus impor? Ini yang perlu dipertanyakan ya. Indikasinya impor adalah tikus-tikus kantor. Ulah para tikus-tikus kantor ya, yang cuma hanya ingin berkorupsi ya. Demikian saya duga ya. Oke, kita lanjut. Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, bagi yang menjalankan puasa Ramadan ya, semoga bisa 30 hari full ya, paling enggak 29 hari lah full, dan berkah barokah dan tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita gas ya. Kita kritisi tentang menteri yang lemot ya, menteri yang kayak kucing ya, menteri yang katanya kayak macan ompong ya. Jadi menteri yang saya duga tidak bisa bekerja dan hanya duduk di meja membaca data, tidak pernah ke lapangan ya. Jadi misalkan kayak bulan-bulan ini ya, bulan puasa menjelang lebaran itu harga sembako pasti naik tinggi. Tugas menteri apa? Ya mengendalikan harga, cuma supaya harga-harga tidak melambung tinggi ya. Dan di sini di komisi 4 komisi 6 ya DPR RI ya, Mufti Anam ya menjelaskan berbagai saran dan keluhan kepada Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi. Bahkan pihaknya menyebut tidak lagi percaya dan dengan semua paparan Lutfi ya. Jadi anggota DPR ini malah berterima kasih banyak karena Bapak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat bosku. 2 tahun kemarin dihantam pandemi COVID-19, baru mau berdiri tiba-tiba disikat masalah komoditas ini. Pada kesempatan itu ya pokoknya panjang ya, lebar dari Pak Menteri ya, menyampaikan alfa sampai zero terbaca A sampai Z, dan kita sudah tidak percaya ya, itu ujar anggota DPR RI ya dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan ya. Jadi Menteri Perdagangan saya duga cuma duduk di meja dan baca data. Datanya dari mana ya, dikarang sendiri ya, karena harga-harga masih melambung tinggi. Dan Pak Menteri juga bilang katanya harga apa itu, harga sembako itu bawang merah atau cabai merah itu katanya 56.000 di pasaran ya. Ternyata setelah disurvei oleh anggota dewan harganya di Jombang 110.000, di Pasuruan 100.000 per kilo ya. ya. Ini menteri sudah dihujat oleh anggota DPR RI yaitu Menteri Macan Ompong ya, alias tidak bekerja ya. Untuk Pak Prabowo, mohon menteri ini segera dirumahkan saja dan diganti dengan yang muda-muda yang masih berpotensi, yang mau terjun ke lapangan dan jujur tidak mau korupsi ya. Harusnya seperti itu ya. Jadi Mufti mengatakan awalnya DPR RI masih berusaha percaya dengan berbagai kebijakan Menteri Perdagangan yang bernama Lutfi ini, tapi sampai saat ini menurutnya belum ada kebijakan yang selesai dan tak pernah selesai ya. Dari berbulan-bulan yang lalu itu tak pernah selesai ya. Diduga menteri ini adalah menteri yang cuma tidur di ruang kerja ya. Ya diduga menteri ini hanyalah menteri tikus-tikus kantor ya. Mungkin dia juga antek-anteknya Taipan 9 naga, kemungkinan itu, dan tidak patuh pada presiden. Kemungkinan seperti itu dan diduga seperti itu ya. Selengkapnya langsung aja kita simak. Pak, tadi dipaparkan di Bapak minyak kita rata-rata 17.200. Padahal HET yang Bapak tetapkan 9 bulan yang lalu itu 15.700. Begitu juga dengan cabai. Kalau cabai ini bahkan jauh di atas harga yang Bapak paparkan di sini begitu Pak. Gula pasir juga begitu, trennya meningkat dari Januari hingga 28 Februari di data Bapak. Walaupun di lapangan jauh lebih di atas ini Pak. Termasuk harga minyak goreng di tempat kami 20.000 Pak. Bapak tahu kalau Bapak sampaikan di sini minyak curah, kata Bapak di sini 17.700. Tapi Bapak lihat
banyak sekali warga kita yang teriak dari Aceh, harga minyak curah 30.000 Pak. Nanti tim Bapak bisa cek ke sana. Nah, termasuk bawang putih. Tadi yang disampaikan kawan kami, bawang putih rata-rata 43.000. Jadi dari pernyataan Pak Menteri tadi dengan santainya, rasanya Pak Menteri seperti menormalisasi harga yang tidak normal ini, Pak. Kalau kawan kami tadi dengan bahasa halusnya menyampaikan mengetuk pintu hati para para importer bawang agar mereka sedikit merelakan sedikit keuntungannya. Keuntungan mereka sudah sangat besar, Pak. Tidak perlu Bapak memohon, Bapak harus bikin peraturan untuk bagaimana mereka bisa menghadirkan harga yang terjangkau. Jangan tahu bahwa bawang kemarin Tempo tanggal 27 Februari baru merilis, ternyata dari investigasi mereka ternyata harga bawang putih itu, Pak, ada tren dari China turun dari 1.400 per ton menjadi 1.350 per ton US dollar. Artinya kalau sampai di Indonesia kira-kira angkanya 22.000. Misalnya deh ditambah dengan custom clearance dan juga kemudian dengan tracking, itu kira-kira 1.000. Artinya sampai di negara kita kira-kira hanya 23.000. Kalau ditambah katanya kawan kami tadi dengan copet-copetan yang dilakukan oleh oknum-oknum, udahlah kira-kira 30.000. Masa sih dengan untung 10 sampai 15.000 tidak cukup bagi mereka? Dikali sekian juta ton, Pak. Maksud kami apa? Kalau kemudian SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak bisa menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu pakai SPIN, Pak. Sudah dibuka secara bebas saja, semua orang bisa impor, kemudian kalau harga sudah stabil ditutup impornya. Atau yang kedua, kalau memang mengeluarkan SPI lalu ditarget sekalian, Pak. Misalnya dibatasi keuntungannya hanya berapa begitu, Pak. Karena kalau tidak ya percuma, ini hanya omong kosong. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata saya 2 tahun lalu di tempat ini saya pernah menyampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan bahwa mafia bawang putih ini sudah terang-terangan, Pak. Kalau jenengan tahu zaman dulu kalau orang nonton bola, ibarat nonton bola, Pak, semua orang bisa beli tiket. Hari ini penontonnya, orang-orang yang mau beli tiket ini, Pak, itu dipilih sama si mafia-mafia ini, Pak. Nah, kami ingin tanya, kemudian yang kemarin ditemukan di investigasi itu bahwa ternyata yang mendapatkan SPI ini adalah perusahaan-perusahaan baru. Kami ingin tanya kepada Menteri Perdagangan, apa indikator dan syarat orang untuk bisa mendapatkan SPI itu, Pak? Kenapa yang sudah berpengalaman selama ini, yang banyak orang itu yang sudah berkecimpung di dunia ini malah tidak pernah mendapatkan SPI sama sekali di tahun-tahun ini begitu, Pak? Nah, kemudian kembali lagi ke HET tadi, Pak. Melihat HET yang diterapkan pemerintah ternyata tidak digubris oleh para pengusaha kita. Artinya ya Kementerian Perdagangan ini hanya macan kertas saja, Pak. Tidak ada marwahnya di mata produsen, di mata para pengusaha kita begitu. Atau jangan-jangan ya mohon maaf mungkin berkoalisi dengan mereka dalam rangka ini begitu, Pak. Nah, maka harapan kami HET ini harus ditegakkan, Pak. Jangan menormalisasi harga yang mahal. Dirjen Bapak, salah satu anak buah Bapak menyampaikan di media, perih hati kami, Pak. Mereka bilang bahwa wajar bulan puasa memang biasanya naik. Justru kehadiran Menteri Perdagangan di tempat ini untuk menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, Pak. Jangan menormalisasi harga yang tidak tidak stabil atau tidak terjangkau di tengah-tengah masyarakat begitu, Pak. Kemudian selanjutnya di halaman nomor 3. Bapak sampaikan di situ bahwa harga minyak kita di pasar tradisional tidak boleh melebihi HET. Nah, harapan kami ini tidak hanya sekedar umbar janji, Pak. Nah, sekarang faktanya di lapangan seperti disampaikan tadi, minyak goreng di tempat kami 20.000. Lalu ketika Bapak melihat bahwa fakta minyak goreng, saya tidak usah deh pakai data di tempat kami. Di data sampean tadi loh, 17.200 kan sudah jelas tuh di atas harga HET. Lalu apa gunanya pernyataan Bapak di tempat ini? Di slide nomor 3 ini, Pak. Apa hanya sekedar susunan kata? Nah, ketika ini sudah tidak terwujud, tidak terbukti, tidak bisa Bapak lakukan, lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Operasi pasar. Nah, sedangkan setelah jenengan lakukan operasi pasar, apakah kemudian harga turun? Kan tidak juga. Nah, ketika harga tidak juga turun, apa yang Bapak akan lakukan? Maka harapan kami, Bapak tidak boleh menyalahkan para pengecer yang ada di bawah, Pak. Karena ketika kami tanya kemarin di pasar, namanya di pasar-pasar di tempat kami di Pasuruan, kenapa Bapak jual harga 20.000? Katanya saya sudah dapat dari distributor harganya 18.000, Pak. Maka harapan kami ke depan, kami menginisiasi, mengusulkan untuk adanya harga distributor, Pak. Kalau bisa harga ditetapkan berapa, karena kalau sudah di atas harga distributor ternyata dia kemudian menyalahi HET-nya, dicabut aja izinnya, Pak. Kemudian, atau kalau perlu dibawa ke penegak hukum. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, itu catatan soal kami, soal sembako. Kemudian hari-hari ini yang sedang kita lihat di banyak media, ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritek yang di PHK, Pak.
Dan beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa Pak, batasi impor Pak. Kalau perlu stop impor Pak. Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja Pak. Bapak tahu bahwa di era kementerian memang belum jenengan menterinya saat itu Pak Teten, Menteri UMKM pernah nyampaikan di forum ini bahwa ternyata salah satu e-commerce terbesar, mereka punya gudang yang sangat besar di namanya Tanjung Priok Pak. Yang itu mereka ketika ada orang klik barang tidak perlu lagi lewat regulasi, lewat custom dan sebagainya, langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengecek ke sana pertama ini benar atau tidak isu ini. Yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita Pak. Bukan hanya di sektor tekstil nanti Pak. Jenengan tahu bahwa di elektronik sekarang juga kemarin Sanken, Yamaha juga akan tutup pabriknya, dan banyak sekali industri yang lain. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Dan yang hari ini ada salah satu pengusaha skincare yang mereka merasa diperas, ditipu karena direview produknya dengan cara-cara yang tidak baik begitu. Kemudian yang kedua, kalau jenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah. Ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi Pak. Kemudian yang keempat Pak Menteri, seperti yang hari ini juga sedang menjadi keresahan masyarakat, yaitu soal mega korupsi Pertamina. Seperti kawan kami sampaikan dari fraksi PDI Perjuangan Pak Darmadi, beliau merasakan ada kerisauan di tengah-tengah kami Pak, di tengah-tengah masyarakat. Mereka menanyakan di mana kehadiran Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen. Ingat, amanah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, Bapak punya kewajiban untuk melindungi konsumen kita dari hal-hal yang tidak seharusnya begitu Pak. Jenengan tahu bahwa Pertamina bukan hanya merampok uang negara Pak, tapi mereka merampok secara langsung uang dari rakyat dengan cara mengoplos itu tadi Pak. Maka harapan yang itu kerugiannya mencapai triliunan rupiah, bahkan billion dollar begitu Pak. Maka harapan kami Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk kami tunggu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kerugian yang sudah masyarakat lakukan, masyarakat alami Pak. Jenengan tahu dari oplosan Pertamina tadi ketika itu benar, dan ternyata memang banyak masyarakat merasakan bahwa ketika mengkonsumsi BBM dari Pertamina, mereka kemudian motornya jadi tidak baik, mobilnya jadi macet dan sebagainya. Lalu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk melakukan advokasi bagi mereka? Apakah ini akan diberikan kompensasi dan sebagainya? Harapan kami ada pengawalan agar kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan haknya Pak. Kemudian yang soal Kementerian BP Bulog Pak, Bapak tadi nyampaikan bahwa semua beras, semua gabah petani diserap dengan harga 6.500. Kawan, jadi diduga ya, dan saya duga itu para menteri itu, apalagi Menteri Perdagangan itu saya duga dia sembako itu serba impor ya, bawang putih aja impor, cabai merah impor ya, dan segalanya impor dari China ya, karena impor adalah komoditi daripada saya duga korupsi ya, bisa dapat laba, bisa dapat pajak-pajak gelap ya, dan sebagainya ya. Itu suatu indikasi daripada korupsi dengan cara impor. Padahal Pak Prabowo sudah menganjurkan untuk menanam sendiri ya, bahkan membuka berapa juta hektar itu lahan pertanian dan lahan perkebunan, juga lahan istilahnya sayur mayur dan cabai merah dan sebagainya. Itu kalau bisa ya memproduksi dari negara sendiri. Kenapa harus impor? Ini yang perlu dipertanyakan ya. Indikasinya impor adalah tikus-tikus kantor, ulah para tikus-tikus kantor ya, yang cuma hanya ingin berkorupsi ya. Demikian saya duga ya. Oke, kita lanjut. Saya menyoroti soal banyaknya barang-barang ilegal impor yang masuk. Pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa ini harus dilakukan tindakan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan dalam waktu sebulan yang lalu sampai sekarang? Karena saya melihat tidak ada perbaikan. Ya.
Ini banyak Pak warga negara asing sekarang impor jualan sendiri Pak di mana-mana. Barangnya masuk borongan, tidak bayar pajak, tidak bayar biaya impor dan sebagainya. Ini kan dikaitkan dengan Undang-Undang Perdagangan masih berlaku kan Pak Menteri? Nomor 7 2014. Nah itu kan amanah undang-undang Pak. Ya. Jika ada barang impor yang bisa menyebabkan kerugian yang besar atau ancaman bagi produsen dalam negeri, terutama UMKM, maka Kementerian Perdagangan itu harus melakukan tindakan pengamanan. Pasal 69. Untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman itu. Apa yang Bapak sudah lakukan Kementerian Perdagangan? Untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut. Ini saya serius loh Pak, ini warga negara asing ini udah di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Bukan satu produk Pak, banyak. Banyak sekali masuk. Tekstil, udah banyak ini. Kan udah dengar Sritek, 10.000 PHK karyawan. Apalagi? Mainan, impornya besar. Jam, semua Pak. Saya dapat laporan dari konstituen. Terus ini dibiarkan nggak terus-menerus? Padahal Bapak amanah Undang-Undang nomor 7, ada amanah ini pasal 69, Bapak harus melakukan tindakan pengamanan, mengurangi ancaman. Bapak harus mengurangi atau menghilangkan ancaman. Ini berarti Bapak nggak menjalankan undang-undang loh Pak, Kementerian Perdagangan ini. Ini PKTN juga diam aja. Ya, kemarin di ramai-ramai Pertamax sama Pertalite, saya lihat nggak ada tuh Kementerian Perdagangan turun. Kau dulu sering sidak tuh, SPBU. Tapi sekarang nggak ada tuh. Yang sidak DPR. Jadi bagaimana kerjanya ini? Apa yang bisa dilakukan? Saya harap kalau ada masalah kita bicarain di sini. Apa kendalanya? Saya udah minta undang, Bapak datang, tertutup nggak apa-apa. Kita selesaikan masalah ini. Ini kalau sampai di kampung-kampung, Pak, ngeri ini barang. Ini Jakarta udah buka retail sendiri, Pak, di mana-mana, Pak, dari warga negara asing itu. Ini ancaman serius loh, Pak. Buka toko banyak, Pak. Nggak ada tindakan. Ini kalau sampai di dapilnya Pak Herman Hairon, gawat ini. Hah? Ada di tempat saya. Sudah ada. Ada, Cirebon sudah ada. Di semua dapil mungkin sudah ada sih. Pak, ngeri ini barang. Masuknya borongan nggak bayar pajak, Pak. Borong satu kontainer berapa? Yang impor pun nggak tahu siapa, karena disamarkan. Berapa kerugian negara? Pak, saya serius, Pak. Karena laporan itu terus-menerus. Saya diteror, Pak, sama konstituen, Pak. Wah, kami udah nggak bisa kerja, Pak. Habis, Pak, semuanya. Jadi mari kita selesaikan. DPR bersama Bapak. Bu Anggia bersama Bapak. Ya. Jangan takut, Pak. Begini Pak. Jadi itu saya minta perhatian serius karena ini serius Pak. Dan itu amanah undang-undang. Pasal 69. Menghilangkan atau mengurangi ancaman. Gak ada upaya Bapak melakukan itu. Pak Dirut Bulog nanti bisa sampaikan juga langsung ke Pak Presiden. Ancaman serius ini Pak. Kan Pak Presiden paling takut ancaman seperti kayak gini. Ya. Menghajar UMKM. Toko-toko kecil. Habis semua Pak.